We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Bang Ical Risaba, seorang pecinta wastra Nusantara dan pemerhati wastra Oku Selatan nih. Nah, Bang, Oku itu ada di mana, Bang? Oku Selatan di mana? Dan Oku Utara di mana, Bang? Silakan. Oku Selatan itu berada dari kota Palembang itu berjarak 260 km. Atau dengan kalau kita tempuh dengan kendaraan roda 4 itu makan waktu 7 jam. Oku Selatan adalah pecahan dari Kabupaten Oku Indo sebelumnya. Oku Indo itu adalah Batu Raja. Kemudian Oku ini dibagi 3, ada Oku Indo, Oku Selatan, dan Oku Timur. Oku Selatan itu sendiri berbatasan di sebelah utaranya dengan Oku Indo, kemudian di sebelah selatannya berbatasan dengan Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Lalu berbatasan dengan Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kaur. Di bagian barat, Oku Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu Selatan dan Kabupaten Muara Enim. Di bagian timur, kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Oku Timur dan Provinsi Lampung, tepatnya Waikanan. Oku Selatan sendiri adalah gerbang selatannya pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Gerbang pariwisata Sumatera Selatan. Bang, bisa dikatakan bahwa Oku Selatan adalah melting pot. Melting pot beberapa kota. Titik pertemuan beberapa kota atau titik pertemuan beberapa provinsi. Iya, betul begitu. Karena posisi Kabupaten Oku Selatan cukup strategis. Nah, mengapa Anda tertarik pada wastra Oku Selatan, Bang? Kenapa saya tertarik pada wastra Oku Selatan? Sebetulnya semua wastra punya Provinsi Sumatera Selatan, khususnya yang dipengaruhi oleh kebudayaan Sriwijaya, itu sangat penting dan layak untuk dipelajari, utamanya tentang latar belakang, proses, dan filosofi motif itu sendiri. Masing-masing wastra memiliki filosofi motif dan memiliki cerita di baliknya. Kemudian untuk wastra Oku Selatan ini menjadi unik karena dia dipengaruhi oleh 2 bentuk pola sosial kebudayaan, yakni kebudayaan rumpun seminung dan pola kebudayaan rumpun besemah. Jadi dua pola kebudayaan ini mempengaruhi Kabupaten Oku Selatan. Begitu. Oke. Anda mengatakan Sriwijaya, satu kata tadi. Tapi ini sangat menarik. Seberapa luas Sriwijaya ini, Bang? Kalau saya pernah ke Palembang, saya pernah ke museumnya Palembang, ya memang ada patung-patung, artefak-artefak Sriwijaya. Tetapi kalau Anda lihat, seberapa besar itu yang namanya Sriwijaya, Bang? Sriwijaya itu sendiri merupakan jalur sutrahnya perdagangan Asia Tenggara pada masanya. Jadi dia mempengaruhi hampir semenanjung ASEAN, terutama di wilayah perairannya, itu sampai ke Tambralinga dan ke Afrika Selatan.
Oke, berarti Selat Malaka itu ya Bang ya? Iya. Sampai sana. Oke. Nah, mengapa Wastra Oku Selatan menjadi perhatian yang penting untuk Anda, Bang? Bagi Selain saya tadi percampuran dua budaya, Besemah dan apa tadi? rumput seminung. Ya, silakan. Mengapa KW Kanduk menjadi menarik buat saya? Karena ada dua proses yang dilakukan pada saat pembuatan kain KW Kanduk ini. Itu dimulai dari teknik tenunnya sendiri yang menghasilkan kain dengan motif beralur horizontal yang disebut temekalang. Kemudian dari proses penenunan dilanjutkan dengan proses penyulaman atau yang disebut dengan sulam pekatan. Sehingga dua proses ini menjadi menarik untuk dipelajarin. Di teknik tenun, dia hanya menggunakan satu teknik. Nah, kalau di kain KW Kanduk ini menggunakan dua, begitu. Oke, karena tekniknya. Nah, Bang, sebelum masuk ke lebih dalam ya, apa itu KW Kanduk? Apa artinya KW Kanduk? KW Kanduk itu sendiri sebetulnya kain yang dipakai pada saat proses adat, terutama untuk pernikahan. Jadi kain KW Kanduk, KW-nya itu sendiri dalam bahasa daerahnya adalah baju. Kemudian kanduknya itu penutup kepala yang dipakai oleh perempuan. Jadi KW Kanduk adalah kain yang dipakai disertai dengan penutup kepala. Hanya untuk perempuan saja berarti? Umumnya dipakai oleh perempuan. Umumnya dipakai oleh perempuan. Nah, ini dipakai sewaktu pernikahan saja? Pada masanya, ini hanya dipakai untuk fungsinya untuk kegiatan keadatan. Itulah dipakai untuk pernikahan. Tapi hari ini, perkembangan KW Kanduk ini mulai lebih jauh, di mana sudah dipakai untuk bahan tekstil baju laki-laki. Oke, Bang, kalau sekarang kan kita lihat perkembangan, ya untuk pernikahan. Tetapi pernah nggak meneliti bahwa pakaian-pakaian itu juga pakaian-pakaian yang dipakai oleh kepala suku misalnya, kepala adat misalnya? Nah ini, KW Kanduk itu sendiri sebenarnya berkembang begini, di Kabupaten Oku Selatan itu dipengaruhi oleh 6 unsur kebudayaan. Satu, kebudayaan adat Daya, kemudian Kisam dan Semende, kemudian adat Ranau, Komring, dan Ogan. Nah, kebetulan KW Kanduk ini dipakai oleh masyarakat pendukung suku kebudayaan adat Daya, di mana adat Daya ini sendiri dipengaruhi oleh Komring dan Lampung. Begitu. Nah, untuk di suku Daya, kain ini digunakan oleh biasanya keluarga sultan atau orang yang mempunyai kedudukan. Oke, keluarga sultan. Betul ya? Sultan, bukan sultan. Jadi kalau sultan membawai sebuah wilayah yang cakupannya lebih besar, tapi kalau untuk sultan ini kepala marga. Kepala marga. Oh, menarik sekali. Wow. Nah, saya mau tanya lebih dalam, Bang. Apakah sultan-sultan ini masih ada atau sudah tidak ada? Sampai sekarang itu hanya cuma cerita. Cuma cerita. Oke. Nah, Bang, berarti kain ini hanya tinggallah kain yang tidak berpegang pada, yang sudah tidak dipakai untuk tradisi adat istiadat budaya dan sebagainya sudah. Iya, saat ini tidak lagi seperti itu karena kemudian juga pakem motifnya sudah tidak sama dengan bentuk yang lama.
Motifnya sudah, oke. Pernah ada periode di mana hilang, Bang? Pernah. Jadi dari angka tahun 1970-an, kain ini nggak pernah dipakai lagi. Terus munculnya kapan lagi? Lagi di 2012 ketika transisi perubahan kepemimpinan gitu. Ketika Oh, Kabupaten Oku Selatan dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru pada saat itu. oke oke. Baru itu dimunculkan untuk identitas Iya, provinsi. begitu. Heeh. Oke. Nah, Anda mengatakan Anda sudah tidak mengikuti pakem yang dulu, tetapi apakah yang dulu itu masih ada atau di buku saja? Untuk di keluarga Sultan, di beberapa keluarga Sultan, ini masih memiliki kebetulan kain ini dan saya sempat memegang sendiri kain lamanya yang usianya mungkin sudah hampir 100 tahun lebih. Saya udah pegang itu, tapi di kain yang baru saya tidak menemukan motif yang sama dengan yang lama. Jadi memang, bahan bakunya sama, tapi untuk motif ada banyak perubahan di dalamnya. Ada banyak perubahan atau, nggak sama sekali? Nggak sama-sama sekali, tapi ada satu motif yang serupa. Satu motif yang serupa. Kemudian berkembang lagi hari ini lebih jauh lagi. Gitu. Kalau pada saat pembuatan pertama itu hanya menggunakan teknik bordir. Tidak sama dengan kain yang lama yang menggunakan teknik tekatan. Hari ini pun perkembangan bordir semakin tinggi ininya, konsumernya. Nah, Oh, ini menimbulkan keambiguan. Ini yang akan dipertahankan motifnya, kainnya, atau apanya gitu. oke oke. Motifnya, kainnya, atau apanya. Nah, untuk Anda sendiri, apa yang penting, Bang? Motif. Motif. Karena Nah motif pasti punya cerita. nah Anda tadi mengatakan bordir. Bordir berarti sudah pakai mesin, Bang? Iya, perkembangannya dari 2012 itu bordir. Harusnya yang dikembangkan adalah teknik tekatannya. Makanya ketika pembuatan proses awal, ketika berusaha untuk membudayakan kembali bentuk kain ini, ada kesalahan-kesalahan yang menurut saya ini masih bisa diperbaiki, di mana kurangnya ketelitian proses pembuatan tim yang membuat identitas ini kurang teliti menurut saya. Jadi pengkajian terhadap motif itu tidak dilakukan sehingga hanya melihat oh ini bentuknya kemudian dibikin. Untuk membuat sebuah identitas apalagi ini hubungannya dengan kebudayaan di mana kebudayaan adalah menurut saya simbol sebuah daerah, kekuatannya harusnya lebih teliti. Anda mengatakan tekatan-tekatan itu. Apakah sampai sekarang masih ada orang yang bisa membuat tekatan-tekatan itu manual? Untuk teknik tekatan, justru di pendukung masyarakat suku Dayak yang menggunakan kain ini tidak ada yang bisa. Sebaliknya, kurang lebih 1 jam dari daerah itu, tapi masih di wilayah Oku Selatan juga, tepatnya di wilayah Ranau, penduduk suku Ranau, ini bisa, ada, pelakunya ada. Masih ada pelakunya. Sampai sekarang masih ada. Oke, banyak, Bang? Kalau banyak, ada sekitar 20-an orang ada yang masih bisa. Karena Oke. itu memang di Sultannya Jeparo itu masih dibudayakan. Hmm, oke oke. Nah, apakah hanya Oku Selatan yang mempunyai kawai kanduk, Bang? Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena di perbatasan wilayah lainnya, kain serupa juga ditemui. Di Lampung disebut tapis. Di Bengkulu disebut kelewai. Yang membedakan antara kain kawai kanduk, tapis, dan kain kelewai adalah motif. Motif, oke. Ada 2 daerah lain yang mempunyai kawai kanduk yang sama berarti ya? Iya, yang serupa ya. Utamanya sebenarnya kawai kanduk ini nginduknya itu ke tapis.
Oh, dalam sekali. Nah, oke, apa kegunaan kawai kanduk tadi sudah dijawab, itu untuk, para keluarga sultan, ya. Nah, Bang, kalau ada istilah keluarga sultan, itu berarti mereka adalah para pejabat pada waktu itu, Bang, ya? Atau ya, atau bagaimana? Kepala marga. Jadi Kepala kepala marga. iya, kepala marga yang membawai sebuah daerah kesultanan. Nah, Bang, mengapa Anda background Anda apa, Bang? Kok sampai mendalamin wastra kawai kanduk ini? Nganggur atau apa? Saya suka. Jadi sebenarnya yang membuat saya cacat apa kayak kalau saya sih cacat apa cacat kajian itu adalah Taufik Wijaya sama Sondang Martini Siregar karena Ibu Sondang itu kebetulan peneliti di Balai Arkeologi Sumsel. eh, Kemudian Taufik Wijaya ini seorang penulis, dia dulu juga aktif di media dan hari ini dia aktif di salah satu media internasional. Jadi saya sering komunikasi. Kemudian dialah mereka-mereka ini yang menjebak saya akhirnya masuk ke dunia wastra. Jauh dari dunia politik. Kemudian saya mainnya di wilayah wastra. Nah, ada background pendidikan apa, Bang? Saya sempat kuliah di kesenian. Oh, kesenian. Oke. Kemudian lanjut di bidang pemerintahan. Oke, oke, oke. Kalau kesenian nih sama wasra masih nyambung. Tapi saya pernah menemukan teknik mesin, Bang. Teknik mesin jadi pembatik, Bang. Nggak apa-apa, ada kaitannya. Hari ini perkembangan mesin batik kan banyak. Oke, oke. Nah, apakah masih banyak orang yang menggunakan kawai kanduk ini, Bang? Kalau untuk kawai kanduk yang diproduksi secara manual, sudah tidak punya masyarakat pendukung. Ada, tapi hanya digunakan untuk seragam penari gitu. Upacara Seragam benar. kebutuhan pengantin gitu. Eh, yang belum dilakukan itu adalah pemahaman tentang fungsi kawai kanduk itu sendiri ke masyarakatnya belum ditekankan begitu dalam. Apa sih sebenarnya kawai kanduk ini sendiri? Karena saya melihat pada saat kebetulan saya ada di kabupaten ini, saya bertanya sama masyarakat pendukung yang memakainya ini, kalian sendiri ngerti nggak sih filosofinya kain ini? Enggak, saya hanya sebagai pemakai gitu. Ya. Artinya ada tanggung jawab yang lebih dari pihak-pihak terkait untuk menjadikan kawai kandung ini sebagai identitas yang memang benar-benar melekat pada masyarakat. Jadi ada pengetahuan lebih yang harus diberikan ke masyarakat, jangan hanya menjadikan masyarakat sebagai pemakai. Nah, peran pemerintah saat ini dalam pelestarian kawai kanduk ini apa, Bang? Kalau hari ini, saya sudah melihat peran pemerintah cukup jauh melangkah, di mana kain kawai kanduk ini sendiri sudah bisa dipatenkan di Kemenkumham dan hak patennya sudah keluar untuk dua motif kain. Cuman yang belum dilakukan adalah memahamkan kepada masyarakat fungsi, motif, kemudian filosofi dari kain ini sendiri. Karena untuk dipatenkan, oke, bisa kita terima. Tapi untuk kecerdasan masyarakat berpikir, menanamkan rasa cinta lebih ke dalam wastra ini, belum. Hanya sebagai project oriented yang saya melihatnya jadi begitu kan. Padahal untuk mempertahankan sebuah kebudayaan perlu kecintaan dari masyarakat pendukungnya dulu. Nah, Bang, 1970-an banyak orang sudah tidak mengenal kawai kanduk lagi. Itu alasannya apa, Bang? Satu, selain kawai kanduk, di Oku Selatan ini ada yang namanya jungsarat atau tenun songken. Nah, karena kebudayaan masyarakat Oku Selatan ini dipengaruhi oleh unsur besema dan rumpun seminung,
dan yang lebih banyak berpengaruh dan lebih banyak dipakai itu adalah jung sarat daripada kawai kanduk. Karena kawai kanduk ini hanya identitas apa ya, masyarakat yang lebih kecil menurut saya pada Masyarakat awalnya. elit. Iya, karena cuma pendukungnya itu masyarakat suku Dayak gitu. Sementara jung sarat ini semua wilayah di Oku Selatan memakainya. Jadi dia kalah pada waktunya menurut saya. Kemudian kalau hari ini diterjemahkan sebagai kawai kanduk adalah wastranya Oku Selatan, ini yang menurut saya harus ada pendidikan lebih ke masyarakat. Jangan sampai kita berusaha mempertahankan kebudayaan, tapi masyarakatnya sendiri tidak paham dengan kebudayaan itu. Bisa dikatakan bahwa kawai kanduk ini yang memakai zaman dulu adalah kaum-kaum elit yang tidak merakyat. Bukan tidak mereka merakyat, hanya saja karena kain ini datangan awalnya tidak diproduksi di wilayah ini yang membuat bentuk kebudayaannya ini menjadi benturan gitu. Datang dari mana, Bang? Dari Lampung. Lampung. Makanya Oke. saya bilang bahwa kawai kanduk hari ini adalah turunan dari kain tapis itu sendiri. Oke. Nah, Bang, Kalau mau disebut kain tapis itu turunan dari kain tapis kaca. dari Lampung juga tapi. Iya. Ya. Oke. Nah, apakah Lampung juga termasuk bagian dari Sriwijaya waktu itu? Iya. Iya. Oke. Nah, em, selain Sriwijaya, kalau daerah Sumatera Selatan, selain Sriwijaya, apakah masih ada kerajaan-kerajaan yang lainnya, Bang? Yang tumbuh di wilayah ini Iya. atau Yang bagaimana nih, tumbuh Mas? di Sumatera Selatan. Ada perkembangan Palembang Darussalam. Oke. Heeh. Jadi tahun 1700 sekian itu lahir Kesultanan Palembang Darussalam. Lama, Bang? Bertahan hampir dari 1700 sampai 1800. Oh, 100 tahunan berarti. Iya. Oke. Tapi sebelum 1700-an itu Sriwijaya terus berarti. Iya. Oke. Tapi karena bentuk Sriwijaya ini kerajaan maritim yang nomaden, kalau saya bilang kerajaan nomaden, makanya artefaknya ada di mana-mana gitu. Di Jambi ada, kemudian perbatasan dengan Sumatera Barat ada gitu. Nah, Bang, apakah Sriwijaya ini menguasai sampai Sumatera Barat? Tentu ada pengaruh. Ada Tentu ada pengaruh. Tapi Sumatera Barat sendiri mempunyai kerajaan sendiri. Pagaruyung. Pagaruyung. Oke. Bang, saya share screen ya, Bang, untuk foto-fotonya ya. Fotonya banyak sekali. Saya sadari banyak sekali ternyata ya. Bentar. Soalnya saya masih nggak tahu apa-apa. Oke, Bang, apa ini yang Anda pegang ini, Bang? Silakan. Oh, ini sulam. Serupa dengan teknik yang dipakai pada kain kawai kanduk. Oke. Sumatera Selatan ya. Oku. Iya, ini punya Sumatera Selatan dan ini di Palembang. Oh, ini Palembang. Ini sangat Sriwijaya. Ini namanya sulam angkinan. Oke. Pengaruhnya ada budaya India dan Hmm. Cina, di mana Cinanya itu dapat pada benang emasnya, kemudian tekniknya dipengaruhi oleh teknik sulam India. Nah, ini manual, Bang. Ini manual. Manual. Ini Oh. pengerjaannya ini kebetulan pesanan untuk baju pengantin. Dibikinnya hampir 1,5 bulan untuk satu pasang baju. Oh, wow. Oh. Kalau yang di bawah ini, Bang, apa ini? Kalau yang di bawah ini apa, Bang?
Iya, ini sama, sulam angkinan juga, bahan baju cuma berbeda warna. Hmm. Dan ini masih banyak, pembuatnya masih banyak ini, Bang? Iya, masih ada. Masih ada? Bahkan sekarang pemerintah, Provinsi Sumatera Selatan menjadikan apa, eee, UMKM untuk sulam angkinan yang pertama, Hmm. yang lebih prioritas. Oke. Ini juga untuk pajangan ya, Bang? Iya, yang di belakang untuk pajangan, kemudian, sulam angkinan ini hari ini sudah banyak perkembangan. Ada yang jadi apa, hiasan dinding, kemudian ada yang jadi baju, ada yang jadi apa, tempat tisu dan segala macam, ada bahkan ada untuk, kebutuhan kamar pengantin. Oh, oke. Oke. Ini banyak yang masuk ini, Bang. Oh, Abdul Ghafur siapa? Oke, kalau ini apa, Bang? Bekerebak Negal, Yang mana? belum ganti ya? Iya, Belum ganti? belum ganti, masih angkinan ya? Oh, agak lama. Masa harus satu-satu. Nah, ini, Bang. Motif pada angkinan ya, ini kembang melati nih. Oh, ini kembang melati ini? Iya. Bekerebak Negal ini? Oh, bekerebak oh itu bahasa 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 apa namanya? Itu apa ya, bahasa kalau kita di prokemnya Palembang lah gitu. Oke. Ini Bercanda. songket tapi ini? Bekerebak itu mencari-cari gitu. Oke. Ini apa ini? Songket? Enggak, ini sulam angkinan tadi. Oh, sulam angkinan tadi. Oke. Nah, benangnya benang emas ya. Ya, Oke, silakan Bang. Ini udah ganti? gimana? Udah ganti belum fotonya? Masih foto saya sendiri. Yang gambar baju ya? Iya, betul. Yang bawa Ah, baju ini. ini baju pengantin. Oh, ini baju pengantin. Itu pucuk rebung sama tabur motif. Oh. Nah, Anda apa ya? Desainer atau apa ini, Bang? Kok bawa baju pengantin banyak sekali? Atau juga mempunyai apa? Galeri atau toko begitu? Kalau, saya bukan desainer, saya hanya menyukai gitu. Jadi, saya tuh terus mencoba gitu, ini bisa nggak sih kalau dijadiin begini, ini bisa nggak sih kalau dijadiin begini, begitu. Hmm, Kalau untuk galeri belum dibuka. oke. Koleksi Anda pribadi? Iya, saat ini Oh, masih tetap koleksi pribadi. ah. Nah, ini apa ini, Bang? Oh, ini batik Ini batik biasa. ini Apakah ada batik biasa ini apakah batik biasa. Ini hanya batik biasa, tapi saya membuat batik ini motifnya, identitas Kabupaten Oku Selatan. Itu ada Gunung Seminung, Walet, kemudian ada biji lada, biji kopi, gitu. apakah ada tradisi batik di Sriwijaya? Itu batik berkembangnya di masa Palembang Darussalam. Oh, oke. Oke. Masuknya dari Jawa? Tetap dari Jawa pengaruh. Tetap. Oke. Nah, ini Bang, tulisan Basemah ini. Ini huruf kaganga. Kaganga ini kan ada banyak, ada versi Besema, ada versi Oku Selatan, ada versi Ra'a, ada versi suku Ranau. Kebetulan yang saya tulis ini versinya suku Ranau. Oh, oke. Itu Anda bisa nama itu nama ibu bupatinya itu, nama ibu bupatinya. Anda bisa baca, Bang? Iya, Isana Popo Ali itu. Oh, Anda bisa tulis juga? Iya,
Wow. Tapi nggak terlalu banyak detail, hanya beberapa yang tidak begitu detail. Hmm. Wow. Oh, di sana juga banyak walet berarti ya? Justru modal untuk memekarkan wilayah ini adalah dari walet. Oh. Oke, makanya mau mandiri. Oke, tentang sepotong kenangan yang kembali diceritakan untuk dipahami sebagai suatu yang indah di masa silam. Aku semakin jatuh cinta dan kian dalam perasaan ini menjagamu. Ini apa ini, Bang? Batik atau apa ini? Ini batik Besurek, punya Oh, provinsi Bengkulu. oke. Nah, Bengkulu juga punya batik atau itu juga dari Jawa? Ini kalau hari ini saya pernah ke Bengkulu, itu memang perkembangan pembatiknya ada. Tapi untuk pembuatan motif alat ceplaknya itu tetap dari Jawa. Oh, oke. Ini agak sobek ya, Bang ya? Iya, Memang kuno ini. emang lama, memang Oh, memang lama. lama. Berapa ratus tahun ini kalau Untuk berapa ratus tahunnya ini harus uji karbon ya. Tapi kalau untuk prediksi ini masih di angka eh, tahun 70-an lah ini kayaknya. oh, masih muda, tapi sudah banyak terko apa sobek-sobek. Ya, mungkin faktor penyimpanan, jadi menyebabkan kain ini nggak terawat gitu kan. Iya, iya, iya. Ini sama ya motifnya tadi. Nah, ini Bang, pada masanya para pemangku itu begitu lekat dengan ini. Ya. Apa ini Bang? Ini ikat kepala. Ah, oke. Ini ikat kepala di Oku Selatan. Bukan di Oku Selatan, di Sumatera Selatan. Hampir Sumatera. semua. Iya. Dan ini pengaruh Pagaruyung juga. Oke. Pengaruh dari Minang berarti ya. Ya, karena ini ada batik tanah liat deh kayak. Oke. Sampai sekarang masih ada Bang atau sudah hilang? Yang ini, Ya. Yang ini saya nggak tahu siapa lagi yang menyimpannya, karena kebetulan pada saat itu saya ketemu sama keturunannya aja. Oh, berarti ini hanya display, hanya simpanan aja, nggak dipakai. Nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi. Nah, silakan Bang. Aksara apa ini? Ini aksara Kaganga juga. Oh. Di kain. Enggak, ini salinan di kertas. Ini milik Anda, Bang? Tidak. Saya punya kawan, kebetulan kawan keluarganya ini orang-orang bernama pada masanya. Dan dia menemukan ini, kemudian kami sama-sama tertarik untuk ini apa sih sebenarnya gitu. Makanya ditanyakan sama ahli sastra tulis Kaganga ini, Pak Rafani Igama pada saat itu. Apa artinya itu? Masih bisa dibaca? Saya lupa. Nah, tenunnya rapi, no bordir. Ini tenun dari mana, Bang? Nah, Temekalang itu seperti ini. Begitu. Temekalang itu awalnya seperti ini. Kemudian dia dimasukkan sulam pekatan. Oh, oke. Bikin motifnya itu seperti ini. Tapi kalau ini ditanya dijual enggak ya? Ini milik abang ini? Apa? Ini milik abang? Enggak, punya masyarakat pendukung juga yang dia sendiri nggak ngerti awalnya ini kain apa gitu. Oh, oke. Nah, ini Bang. Ini selempang. Ya. Selempang Sriwijaya.
Enggak, bukan. Oku Selatan. Bukan juga. Nggak tahu dari mana tapi. Ini punya Simalungun. Apa itu Simalungun? Eh, Kabupaten Toba lah gitu. Di Oh, oke, Sumatera oke. Utara. Kenapa saya mengambil ini? Karena ada kedekatan motif pada saat itu. Oh, oke. Nah, kalau ini apa nih, Bang? Ini kain besemah. Hmm. Sampai sekarang sampai sekarang masih ada yang memproduksi? Untuk produksinya tidak ada, tapi duplikatnya pernah dibikin. Oke. Berarti Karena sudah hilang? ya, teknik yang dipakai pada kain besemah ini rangkap dia. Tenunnya rangkap. Jadi agak susah memang menenun kain ini. Bolak-balik. Dia bolak-balik. Nah, ini diproduksi lagi di mana? Pada saat itu yang saya paham memproduksinya itu yang memiliki teknik tenun ini adalah Silungkang, Silungkang di mana itu? Minang. Oh, di Minang. Oke. Ini Dan mereka juga yang terus mengkaji teknik ini. Oh, oke. Ini milik Anda, Bang? Bukan. Bukan. Ini milik sebuah museum. Oh. Nah, Temakalang. Inilah kain kawai kanduk yang pertama. Ini bentuknya. Yang pertama itu maksudnya gimana? Saya bentuk aslinya itu seperti ini. Coklat begini? Iya. Oh. Enggak, ini sebenarnya merah, merah marun, tapi karena sudah lama gitu, warnanya pudar. Ini memang lama. Nah, ini fungsinya untuk apa ini? Masyarakat marga haji memfungsikan sebagai kain penyembahan pengantin kepada. Oke, dipersembahkan kepada orang tua. Jadi kain stampungan gitu ini nih. Untuk pada saat pengantin tuh kalau kita nih sungkem-sungkeman gitu loh. Iya. Kalau Jawanya sungkeman. Oke. Sekarang sudah jarang yang memakai tradisi ini berarti. Sudah enggak dipakai lagi malah. Oke. Nah, kalau ini, Bang? Oh, kalau ini jumputan, kain Jumputan. pelangi. Nah. Ini saya mencoba bikin, dengan unsur kebudayaan Pali karena di situ ada Candi Bumi Ayu. Oke. Nah, Pajar Bulan merupakan sebuah desa di Kecamatan Mola Ulu, Kabupaten Lahat. Ini motif apa? Batik ini, Bang? Iya. Di situ ada lukisan purba di batu. Di Pajar Bulan itu. Oke. Oleh sebab itu Anda kopi di sini. Ya, begitu. Jadi bagus nggak sih kalau dibikin ini gitu, maksudnya begitu. Ya. Nah, ini apa ini, Bang? Ini bakul tangkal. Sampai sekarang masih ada yang buat? Masih banyak yang bikin ini. Masih banyak di Oku Selatan ada yang bikin, di masyarakat pendukung suku Muara ini masih ada, di Kabupaten Musi Banyuasin ada. Kebetulan yang saya dokumentasikan ini punya masyarakat Musi Banyuasin. Memang bentuknya seperti ini? Iya, memang bentuknya seperti ini. Untuk tempat obat ya? Ada yang tempat obat, ada yang kalau zaman dulu kalau yang di Muara Inim sih agak gokil. Jadi kalau habis hitan ditaruh di situ gitu. Oh, sisa potongannya itu ada satu tempat ditaruh di situ gitu. Disimpan itu? Iya. Oh, menarik. Nah, ini di mana nih, Bang? Pali. Ini Pali, ini Candi Bumi Ayu.
Jadi saya tuh berusaha untuk bikin motifnya kemarin, untuk dijadiin batik sama sulam. Hmm, oke. Nah, Pali ini ada di mana, Bang? Pali ini ada di Sumsel, perbatasan antara Muara Enim dengan Prabu Muli. Besar Dia candinya. dia kabupaten baru berdiri sekitar 8 tahun. Oh, candinya besar atau Candinya kalau saya bilang sih ini tempat apa ya, peribadatan gitu. Karena dia punya 7 candi gitu. Ya kebetulan yang masih utuh hanya satu, maksudnya utuh masih bisa dilihat gitu. Yang kalau yang lain cuma berupa tumpukan-tumpukan. tumbukan-tumbukan? Nah, kalau ini apa, Bang? Ini kain besemang, perlung, kemudian ada juga di Bengkulu ini. Dipakai untuk laki, wanita, Ini biasanya laki-laki yang pakai. laki-laki. Untuk sarungnya. Ini sudah nggak ada juga ya? Nggak ada lagi, ini hanya dokumentasi. Kebetulan pada saat itu kawan dari Lampung bersama-sama orang-orang balai arkeologinya sana ke Belanda. Jadi mereka bisa dapat dokumentasi gitu. Nah, saya minta yang punya Sumsel mana? Kak, saya bilang gitu. Dikasihnya sedikit-sedikit sih, ya lumayan lah. Ini juga sama, Bang. Ini bukan. Ini kain pelangi. Dari mana? Ini dari Komering sebelumnya. Tapi saat ini dikembangkan oleh Palembang. Oh, oke. Tapi ini dia juga terkoyak-koyak sudah. Ya, ini untuk ikat kepala tanjak. Nah, Hmm. setelah ini ada perkembangan tanjak batik sebenarnya. Ini dulu tenun ya? Enggak, Apa? unik tie-die dia dipakai. Oh, didang. Nah, ini apa, Bang? Oh, ini tetap songket. Songket. Palembang. Sumsel sih, tapi kebetulan yang saya dokumentasikan ini punya Palembang. Oke. Nah, Anda juga jualan berarti, Bang? Jualan ya, gimana ya? Saya nggak, sampai saat ini saya tidak pernah menjualkan kain soalnya. Oh, oke. Tapi kalau ada yang minta tolong dong dibantuin cari motif yang pas, yang emang bener punya filosofi, ya saya bisa gitu. Ayo di sini nih tempat ini yang motif lama gitu. Ini yang motif seperti ini yang punya apa historinya gitu. Kalau Oh, untuk jualan saya belum. belum. Iya, saya memang suka mengkoleksinya aja. Bukan kawai, ini lurik mix besurek. Nah, ini juga milik museum ini, Bang. Iya. Nah, ini ragam Nah, tekstil. ini sulam Pekatan. Oke. Ini yang paling banyak digunakan adalah di suku Ranau. Nah, kemudian kain kawai kanduk itu sendiri, sulamannya pakai ini, bahannya yang tadi. Oke. Oke. Ini pengaruh budaya apa, Bang? Sebenarnya untuk pengaruh budaya yang paling dekat itu Lampung. Lampung. Tapi kalau untuk lebih luasnya ya ada Indianya, ada China-nya. Dipakai untuk pengantin juga ini. Ini untuk pengantin kebetulan. Nah, silakan. Ini songket ya, Bang. Ini blongket. Songket. Apa bedanya songket dan Gitu. Jadi kalau blongket itu pakai benang limar dianya. Kalau songket itu hanya benang emas saja. benangnya? Kalau songket? Oh, benang emas aja. Oke. Nah, ini benang limar itu yang motif pucuk rebungnya ini yang ada warna oranye. Ini ya, habis, Bang. Kita harus sering-sering ngobrol, ini sangat menarik sekali di Sumatera Selatan. Terima kasih, Bang, untuk waktunya.
Iya, sama-sama. Kita harus jumpa di Oku Selatan, Bang. Oke, siap. Amin. Terima kasih. Selamat siang, Bang. Siang.